Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun anak-anak solihah? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Hari ini kita akan membahas materi kelas 7 semester 2 tentang perbandingan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, menyederhanakan, dan menentukan perbandingan. Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama, definisi dari perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih. Jadi kita bandingkan nanti bisa dua atau lebih dari suatu besaran yang sejenis. Nah, ini penting nih, harus sejenis. Lalu mampu dinyatakan dengan cara yang sederhana. Jadi harus bentuknya paling sederhana. Nah, bagaimana cara membandingkan dua buah besaran itu? Yang pertama, kita bandingkan besaran yang satu dengan yang lainnya. Jadi banding itu kita bisa bentuknya menjadi pembagian, jadi pakai per, atau bentuknya bisa ke samping. Setelah itu kita harus samakan satuannya. Nah, ini penting ya, satuannya harus sama. Lalu yang ketiga, kita sederhanakan bentuk perbandingannya. Nah, kesimpulannya, yang pertama, perbandingan antara A dan B ini yang tadi Ibu sebutkan bisa dibentuk A per B. Nah, intinya perbandingan itu artinya membandingkan atau membagi, atau bentuknya A bagi B atau A banding B. Dengan A dan B merupakan bilangan asli. Jadi dia tidak boleh 0. Bilangan asli itu mulai dari 1 ya. Dan B tidak sama dengan 0. Yang kedua, satuan yang dibandingkan harus sama. Jadi dua-duanya harus sama nih satuannya. Lalu yang ketiga, antara A dan B sudah tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1. Jadi harus disederhanakan paling sederhana ya. Sudah paling kecil. Nah, ini konsep awal dari perbandingan. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang bagaimana menyederhanakan perbandingan? Tadi sudah disampaikan bahwa menyederhanakan perbandingan itu adalah antara A dan B sudah tidak mempunyai faktor persekutuan lagi kecuali 1. Jadi dia sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, kalau kita menyederhanakan kan sudah kita bagi-bagi dengan bilangan tertentu. Nah, ini udah nggak punya lagi, udah nggak bisa dibagi lagi. Sudah tidak ada faktor persekutuannya lagi. Nah, itu berarti sudah paling sederhana. Contoh, tinggi badan Ara 155 cm, sedangkan tinggi badan Cinta 120 cm. Tentukan perbandingannya. Nah, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, perbandingan antara tinggi badan Ara terhadap Cinta. Nah, yang kedua, tinggi badan Ara terhadap jumlah tinggi mereka. Nah, yang pertama, perbandingan tinggi Ara terhadap Cinta berarti kita membandingkan tinggi Ara dan Cinta. Penulisannya berarti Ara duluan ya, 155 banding tinggi badan Cinta 120. Jadi nggak boleh kebalik ya, kalau yang ditulisnya Ara dulu berarti Ara dulu yang kalian tulis. Nah, ini kita harus menyamakan satuannya. Nah, karena di sini sudah sama-sama sentimeter, maka sudah sama. Langkah ketiga, kita sederhanakan. Maka kita cari FPB-nya. 155 sama 120 FPB-nya berapa? Atau paling gampang, ini sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, ternyata sama-sama bisa dibagi 5. Untuk menyederhanakannya seperti itu. Maka perbandingannya adalah 31 per 24. Nah, ini perbandingan tinggi Ara terhadap Cinta. Lalu bagaimana perbandingan tinggi badan Ara terhadap jumlah tinggi mereka? Nah, berarti tinggi badan Ara 155, sedangkan jumlah tinggi mereka berarti dijumlah 155 ditambah 120, maka perbandingannya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita lihat satuannya sudah sama belum? Oh, sudah sama, maka langkah terakhir kita sederhanakan. Ternyata FPB-nya sama-sama bisa dibagi 5. Nah, jadi 155 bagi 5, 275-nya juga dibagi 5.
Sehingga perbandingan tinggi badan ARA terhadap jumlah tinggi mereka adalah 31/55. Nah, ini udah paling sederhana ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, yang selanjutnya menentukan perbandingan. Menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, ini bagaimana? Contohnya ini ada dua. Yang pertama, kita diminta menyatakan perbandingannya jika 1 liter banding 400 cm kubik. Yang kedua, 20 menit banding 1 jam. Nah, ini harus disederhanakan, tapi satuannya masih berbeda. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, kita rubah dulu. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. Nah, maka ini kita rubah menjadi 1 cm kali 1000 berarti. Berarti 1 kali 1000. Jadi, cm kubik. Kenapa cm kubik yang bukan dijadikan liter? Karena akan merepotkan kita. Biasakan lebih mudah ya, walaupun itu tidak salah. Nah, tapi ini kita ubah ke bentuk yang lebih kecil. Nah, jadi satuannya lebih kecil. Jadi nantinya kita mengalihkan, bukan membagi. Jadi ya nggak koma-koma ya. Kalau pakai tangga ukuran desimeter itu di atas, sentimeter di bawah. Nah, jadi lebih baik mengubah desimeter ke sentimeter dikali daripada sebaliknya dibagi menjadi pecahan jadi repot. Nah, di sini selanjutnya perbandingannya lagi kita tulis 1 liter banding 400 cm kubik. Nah, lalu tadi kita sudah rubah 1 liter itu 1000 cm kubik, maka 1000/400 atau 1000 banding 400. Nah, sama dengan kita sederhanakan 5/2. Nah, tadi ini sama-sama dibagi 200 ya. Jadi FPB-nya itu antara 1000 dan 400 adalah 200. Atau yang sama-sama bisa dibagi 1000 dan 400 adalah 200. Jadi hasilnya 5/2. Selanjutnya yang kedua, 20 menit banding 1 jam. Nah, ini juga sama. Daripada menit kita jadikan jam, lebih baik jam kita ubah menjadi menit. 1 jam itu 60 menit. Maka perbandingan 20 menit banding 1 jam menjadi 20 menit banding 60 menit. Nah, ini sudah satuannya sama. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita sederhanakan. Sederhanakan sama-sama dibagi 20. Nah, karena FPB-nya 20. 20 bagi 20 itu 1, 60 bagi 20 adalah 3. Jadi 1/3. Gampang ya. Nah, kita ke contoh soal yang lain. Nah, contoh yang ini kita mencari nilai salah satu besarannya. Jadi kalau tadi kita sudah tahu besarannya, lalu diminta mencari perbandingannya. Nah, ini dibalik, perbandingannya ada, kita diminta mencari nilai besarannya. Kalau ibu punya trik nih, nanti yang ditanya di atas. Nah, ini konsepnya. Yang ditanya di atas. Gimana cara mengerjakannya? Kita lihat contohnya. Perbandingan umur ARA dan Cinta itu 3/2. Jika umur ARA 12 tahun, berapakah selisih umur mereka? Ini ada dua cara ngerjainnya. Yang pertama, kita cari dulu umur Cinta. Nah, caranya gimana? Kita pakai perbandingan. Perbandingannya tadi kan ARA banding Cinta itu 3/2. Nah, ARA ini umurnya 12 tahun. Nah, berapa umur Cinta? Jadi, penulisan perbandingannya seperti ini. Lalu kita terapkan konsep tadi, pegangannya. Yang ditanya di atas. Karena yang ditanya umur Cinta, kita lihat perbandingannya Cinta itu 2. Jadi umur Cintanya 2/3. Duanya ini ditaruh di atas. Jadi 2/3 dikali 12. Nah, ini berapa? 12 bagi 3 kita sederhanakan 4. 4 kali 2 sama dengan 8.
maka umur cintanya 8 tahun. Sudah selesai belum? Belum, kita yang ditanya itu selisih. Selisih umur mereka berapa? Karena umur Ara 12, maka 12 dikurang 8 sama dengan 4 tahun. Nah, selisihnya berarti 4 tahun. Ini cara pertama ya, umur cinta dulu. Cara kedua gimana? Langsung utak-atik perbandingannya nih. Jadi perbandingannya kita lihat di sini, bandingkannya dengan selisih. Karena yang diminta selisih, jadi kita perbandingannya arah dengan selisihnya. Arahnya kan 3 perbandingannya. Selisihnya kita cari dulu. Nah, perbandingannya kita kurangi langsung. 3 dikurang 2. Nah, jadi yang kita otak-atik perbandingannya. Maka 3 kurang 2 itu 1. Maka 3 banding 1. 3 banding 1 ini perbandingan dari umur arahnya 12, satunya itu selisih. Balik lagi ke tadi ya, yang ditanya di atas. Karena yang ditanya selisih, maka yang di atas yang angka berapa? 1. Berarti selisihnya 1 per 3. 1 per 3 dikali 12. 1 per 3 dikali 12 berarti 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 1, 4. Berarti 4 tahun. Nah, ini sama ya, berarti kayak tadi sama-sama hasilnya 4 tahun. Nah, ini bebas mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, coba satu soal lagi, tipenya beda nih. Oke, yang ini kita menentukan perbandingan dua besaran. Nah, di sini ada soal sebuah tongkat yang panjangnya 2 meter mempunyai panjang bayangan 75 cm. Jadi ini ngomongin tongkat ya. Panjangnya 2 meter, panjang bayangannya 75 cm. Pada saat yang sama ada menara TV. Jadi ada dua barang ya, tongkat dan menara TV. Menara TV bayangannya 15 meter. Nah, tingginya berapa? Nah, pertama kita tulis dulu perbandingannya. Kita bandingkan tinggi sama tinggi, bayangan sama bayangan. Jadi harus sama nih. Jadi tinggi tongkat banding tinggi menara TV sama dengan bayangan tongkat banding bayangan menara TV. Nah, tinggi tongkat berapa? 2 meter. Tinggi menara TV yang ditanya, bayangan tongkat 75 cm, bayangan menara TV 15 meter. Nah, berarti kita harus satuannya disamakan dulu ya. Nah, karena ini beda, jadi disamain dulu menjadi cm. Jadi 15 meter jadi 1500 dikali 100 ya. Dari meter ke cm. Nah, 2 meter kenapa nggak diubah? Nah, itu nggak masalah ya. Nah, ini tinggi menara TV-nya berarti nanti langsung ke meter. Nah, ini kenapa harus diubah? Karena perbandingan boleh membandingkan kalau satuannya sama. Jadi ini kita bandingkan bayangan tongkat dengan bayangan menara TV, maka satuannya harus sama. Sekarang tinggal kita selesaikan. 2 meter per tinggi menara TV berarti 1 banding 20. Dari 75 per 15 nih, sama-sama dibagi 75. Jadi 75 bagi 75 1, 1500 bagi 75 20. Nah, maka 20 per 1 dikali 2 meter, maka tinggi menara TV-nya adalah 40 meter. Jadi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekali lagi, Ibu ingatkan dalam perbandingan, ketika kita membandingkan dua besaran, maka angka pertama besarannya harus memiliki satuan yang sama. Ketika satuannya sudah sama, maka kita sederhanakan. Disitulah bentuk perbandingannya. Paham ya? Gampang kan? Nah, ketika kita mencari besaran, kita bisa pakai triknya yang ditanya ditaruh di atas. Gitu aja. Mudah insya Allah. Kalau masih ada yang kurang paham, boleh diputer videonya.
Nah, kalau misalkan masih belum paham lagi, boleh tanya ya ke ibu. Baik, untuk tugasnya hari ini, Antuna bisa cek di Google Classroom ya, dan jangan lupa kumpulkannya tepat waktu ya. Jangan sampai nggak ngumpul.